MDRT ya. Oke, teman-teman di dalam sisa waktu yang tinggal ya 27 hari lagi ya kita menjelang closing date gitu kan. Tentunya kita bisa harus punya belief itu ya bahwa miracle still can happen ya. Jadi ada mujizat yang pasti bisa terjadi. Nah, teman-teman hitung kekurangan teman-teman berapa untuk bisa mencapai target MDRT, COT ataupun top of the table ya teman-teman. Coba let's say misalnya kurang 200 juta. Gimana ya caranya mencapai 200 juta itu? Ada nggak sih ide-ide kreatif gitu yang teman-teman bisa lakukan? Nah, salah satunya yang saat ini saya mau sharing adalah tentang bagaimana teman-teman menjual untuk prestige programnya Prudential. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang belum paham tentang aturan prestige, padahal sebenarnya kalau kita udah bisa menguasai atau mengetahui mekanisme itu simpel banget ya. Dan tahun ini saya sendiri pun ada closing beberapa prestige klien ya. So, saya akan sharingkan dalam slide saya. Nah, prestis klien apa sih? Prestis klien itu adalah seperti kayak misalnya di bank itu kan ada nasabah prioritas ya. Nasabah prioritas jadi nasabah-nasabah yang harus punya saldo di dalam bank itu diendapkan 1 miliar ya atau misalnya 500 juta. Nah, di Prudential kita punya nih yang disebut dengan program prestis. Caranya gimana? Caranya paling gampang banget karena sebenarnya hanya total preminya dari seluruh keluarga itu 500 juta atau UP-nya 1 miliar, 10 miliar untuk seluruh keluarga. Nanti detailnya ya teman-teman ya. Nah, yang paling sering saya jual untuk Presis itu sebenarnya adalah kemudahan daripada underwriting. Terutama kita bisa mendapatkan non-medical limit yang lebih besar. Kalau kita misalnya memang mau mengincar, oh saya kurang 200 juta nih untuk MDRT saya atau bahkan kurang 400 juta gitu teman-teman ya. Teman-teman salah satu caranya adalah dengan presis ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman jual premi yang kecil-kecil, contohnya kalau ambilnya PSS, preminya cuma 10 juta, 20 juta, teman-teman butuh berapa cases tuh gitu ya. Mungkin butuh 20 cases, ya tinggal 27 hari kan artinya one case one day dong ya. Tapi kalau misalnya dengan prestis, at least itu menjadi satu nilai bagaimana teman-teman tuh bisa share kepada klien, aku mau sharing nih, ada program yang namanya program prestis. Jadi biasanya wording yang saya gunakan kepada nasabah ataupun calon nasabah gitu ya. Kalau misalnya nasabah saya bilang ini, oh ya saya mau kasih info nih kalau Bapak adalah potensial nasabah prestis. Maksudnya nasabah prestis itu apa? Saya pengen jelasin programnya lebih lanjut. Boleh ya kalau saya ketemu via Zoom selama 30 menit aja ya. Kalau saya lebih suka sih via Zoom saja biar lebih hemat waktu ya. Tapi ya mungkin kadang-kadang kita lihat kondisinya kalau emang dia waktunya lebih mau lebih enak orang ngobrol itu kita ketemuan ya kita ketemuan gitu ya. Atau kalau misalnya memang dia belum jadi nasabah kita, ya kita bisa bilang bahwa kamu sudah punya asuransi apa? Kalau di bank kamu tuh nasabah prioritas bukan gitu kan. Nah, kalau kita di Prudential ini kita punya loh program nasabah prestis. Boleh ya saya diizinkan untuk bisa memperkenalkan program prestisnya Prudential. Jadi itu biasanya sih wordingnya saya untuk kita bisa sebanyak-banyaknya tell to the world atau tell to other people tentang program prestis ini. Ya, karena kalau kita ngomong, ya barangkali ada yang ambil ya. Tapi kalau kita nggak ngomong, ya mana mungkin bisa ada ya. Nah, yang paling sering saya jual tuh adalah tentang down medical limit yang lebih besar. Terutama kalau kita lihat kelompok umur yang biasanya jadi nasabah presisnya saya, 90% sih mereka di atas 45 ke atas ya. Ada sih satu dua orang yang memang masih usianya 30-an yang jadi nasabah prestis saya, tapi mostly kebanyakan mereka yang udah umurnya 45 lebih. Nah, kalau udah umur 45 something gitu ya, artinya tuh nilai apa ya, non medical limit di tabel itu kan cuma 1,2 miliar ya kalau yang untuk biasa ya. Kalau yang untuk yang kita sebagai yang PEC ultimate yang paling mentok ya itu 1,6. Jadi memang kalau mau dibilang ini bisa sampai 7,8 tuh wow banget kan. Demikian juga udah usia 56 sampai 60, kalau nasabah presis itu di 7,2. Saya ada kebanyakan nasabah-nasabah yang rentangnya itu usianya 46 sampai 55 dan 56 sampai 60 untuk yang prestis ya. Nah, apa sih benefitnya Prestige? Nah, ini ya. Jadi kita mesti share kan, apa benefitnya Prestige. Mungkin slide ini saya pernah sharing kan di dalam waktu saya sharing untuk Prestige ya, tapi saya nggak apa-apa, saya share lagi. Jadi, benefit Prestige itu sebenarnya ada berbagai macam keunggulan. Yang pertama itu adalah tentunya dari kemudahan medical. Karena kan produk yang kita jual adalah asuransi kan. Orang beli
Prudential itu kan lebih ke arah pengen beli proteksinya. Jadi meaning itu lebih di kemudahan kamu tuh bisa dapat underwriting, kemudahan kamu dapat lebih besar limitnya. Nah, selain daripada itu sih kalau menurut saya gimmick-gimmick lah ya. Jadi kalau kemudian underwriting-nya non medical limit lebih tinggi ya. Kemudian ada underwriting yang lebih simple, artinya kalau misalnya sampai 10 miliar, teman-teman nggak usah butuh LSAR. Tapi di atas 10 sampai 30 cuma LSAR sama ABR aja, artinya penyataan, nggak butuh dokumen-dokumen tambahan ya. Nanti di atas 30M ya baru butuh dokumen tambahan. Terus ada program privilege ya, kalau misalnya teman-teman ada yang kena substandard, tapi itu kalau jualnya adalah unit link ya. Kemudian juga untuk Gold Bay ini juga non medical limitnya menjadi lebih besar. Nah, itu adalah dari sisi underwriting. Dari sisi servisnya, nah ini yang saya sendiri pun sebagai nasabah prestisnya Prudential, saya ngalamin loh untuk benefit prestisnya Prudential pada waktu suami saya itu dirawat di rumah sakit ya. Jadi memang kita bisa mendapatkan itu yang namanya servis-servisnya lah ya kan. Kalau di sini kan VIP medical panel itu adalah bagaimana kalau nasabahnya itu mau masuk dan kemudian dia adalah prestis, maka di beberapa rumah sakit rekanannya Prudential yang memang menjadi medical panel, mereka tuh kayak dikasih makan paginya, terus bisa ada kayak launch-nya gitu ya, terus ada tim khusus lah intinya. Nah, pada waktu klaim pun demikian, ya kayak waktu waktu suami saya itu operasi bahu ya di bulan Februari itu, pas lagi kita masuk rumah sakit aja saya langsung ditelepon, oh Ibu Miliana, ini kami dapat kabar bahwa Bapak David sedang opnam ya di rumah sakit. Sakit apa Bu? Gitu kan. Terus katanya udah dapat kamar belum? Saya bilang saya sedang menunggu. Oh ya, nanti kami usahakan ya Bu ya biar kamarnya cepat gitu kan. Oh ya Bu, saya mau infokan juga nanti Ibu kan sebagai nasabah prestis kami akan kirim bingkisan ya Bu ya. Nanti kalau kamarnya udah ada nomornya, nanti kami akan segera kirimkan juga. Jadi itu kayak apa ya namanya? Kita tuh kayak ada welcoming tersendiri lah gitu pada waktu klaim kan. Terus kemudian TAT yang lebih cepat ya pada waktu cashless. TAT itu gini, kalau kayak sekarang kita punya namanya priority hospital. Masuk, udah gitu kan penjaminan awal. Pulang, udah nggak usah penjaminan akhir karena udah ada ya kan. Tapi sebelum priority itu terjadi, maka itu sudah didapatkan oleh nasabah prestis. Seperti pada waktu suami saya di bulan Februari itu operasi bahu, kita cuma penjaminan awal, udah beres. Pas lagi pulang, kita nggak usah tunggu penjaminan akhir, kita udah boleh pulang. Nah itu ya keunggulan daripada kita sebagai nasabah prestis itu mendapatkan ya dalam tanda kutip karpet merahnya lah gitu ya untuk semua servisnya Prudential. Bells and whistles-nya itu banyak banget. Pada waktu welcoming gift-nya saya dapat hadiah dari Prudential. Terus kemarin pas saya lagi ulang tahun birthday gift, Prudential kasih tumbler cantik banget ya. Tumbler lock and lock terus ada ukirannya gitu kan. Terus ada free medical check up. Nah, sekarang ini lagi musimnya medical check up nih. Jadi sebagai nasabah prestis saya mendapatkan kesempatan untuk bisa medical check up, tapi saya oper buat anak saya karena kan cuma dapat satu kan. Artinya kan boleh saya, boleh suami saya atau boleh anak saya. Nah, jadi saya kasih buat anak saya yang akan melakukan medical check up-nya. Nah, jadi itu adalah keunggulan nasabah prestis. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih mekanismenya gitu kan buat memiliki nasabah prestis? Yang pertama adalah tadi saya katakan UP total, total ya bukan satu orang, total satu keluarga. Jadi ayah, ibu, anak tuh ditotalin semua dengan PP yang sama itu 10M. Udah kamu prestis. Atau premi totalnya dengan PP yang sama 500 juta. Nah, itu kamu sudah prestis. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit banget sih untuk bisa mendapatkan nasabah prestis asal kita tahu mekanismenya. By UP 10M atau by premi 500 juta. Terus yang kedua adalah kalau PP-nya prestis, maka semua TU akan menikmati benefit prestis. Maksudnya apa? Misalnya PP-nya kayak di dalam polisnya saya kan polisnya karena saya agent, maka semua polis pemegang polis saya ya. Nah, TU-nya siapa? Suami saya sendiri, itu anak saya yang pertama, anak saya yang kedua. Maka semua TU saya ini mendapatkan benefit prestis pada saat misalnya masuk rumah sakit, contoh ya, maka akan mendapatkan ya tadi itu ya kayak paket parcelnya dari Prudential, terus kemudian juga one plan upgrade bahkan pada waktu itu ya, misalnya dapat one plan upgrade untuk kamarnya jadi yang keren banget ya, yang paling gede banget ya ada apa yang namanya ada microwave-nya, ada kayak apartemen aja gitu ya. Nah, itu semua didapatkan oleh TU ya, meskipun PP-nya cuma adalah saya, tapi semua TU tuh mendapatkan benefit prestis. Tapi kalau kayak hadiah ulang tahun ya cuma saya dong yang dapat. Terus kalau kayak free medical check up ya cuma satu aja gitu kan, terserah deh mau dikasih ke siapa. Nah, ini yang paling penting nih, banyak yang nggak tahu juga. Nasabah baru bisa langsung jadi prestis.
Jadi bukan berarti nasabah lama yang udah punya 500 dan only baru bisa prestis, enggak. Nasabah baru ya yang belum punya polis sama sekali, kalau dia memang ngambil total dari 500 atau 10 miliar secara UP, maka dia langsung eligible di underwriting secara prestis ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang mungkin pertanyaan teman-teman, di mana ya dapat nasabah kayak gitu ya? Dari mana sih jadi dapat nasabah seperti itu? Dulu saya berpikir, siapa ya mau jadi nasabah prestis? Tapi sebenarnya akhirnya saya selalu mengatakan again and again ya, not every yes is the same. Ini saya dapetin dari Bruce Catterington. Not every yes is the same adalah gini, kalau kamu misalnya memprospek orang yang punya kemampuan 1 juta, kalau dia yes dapatnya berapa? 1 juta kan? Tapi kalau misalnya kamu bisa memprospek orang yang punya kemampuan membayar 500 juta, ketika dia yes, dia dapat 500 juta gitu loh. Jadi not every yes is the same. Tapi kalau kamu ditolak, ya, kamu prospek orang yang 1 juta, ditolak jawabannya apa? Nol kan? Berarti kamu nggak dapat case. Kalau kamu prospek orang yang 500 juta, dan kamu ditolak, jawabannya ya kamu juga nol. Jadi artinya no-nya sama, tapi yes-nya beda kan ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, setelah saya mengetahui cara kerja prestis, saya sendiri pun juga mengalami sebagai nasabah prestis, saya sangat pede banget gitu ya. Makin kesini tuh makin pede. Prestis itu di-launching di April 2021, jadi 2,5 tahun ya. Jadi dari sejak tahun 2021, saya punya nasabah prestis itu ya setiap tahun tuh bisa ada 2, 3, tahun ini paling banyak ya teman-teman, ada 4 nasabah prestis saya. Nah, gimana dapetin quality client? Coba deh list down lagi your top 20 client. Lihat lagi orang-orang yang ya dia bayar premium itu yang paling besar ngambilnya buat kamu. Kamu coba approach dan dengan kalimat yang tadi ya, saya mau update nih dengan program prestis, atau Bapak adalah nasabah yang potensial, saya mau jelasin gitu kan. Yang kedua adalah kalau saya perhatikan nasabah-nasabah saya yang prestis kebanyakan tuh profilnya apa? Kebanyakan memang pengusaha. Mereka yang punya usaha. Kenapa? Karena buat mereka angka 500 juta itu ya nggak terlalu sulit-sulit banget. Dan buat mereka UP 10 miliar itu bukan gede-gede banget juga. Itu satu hal yang memang mereka sangat butuhkan juga ya. Nah, mungkin sekedar sharing ya. Ini adalah nasabah saya yang closing prestis di Juni 2023. Jadi biasanya saya kalau masuk itu langsung ayah, ibu, dan anak-anaknya. Jadi saya nggak sendirian, nggak cuma satu case, tapi langsung saya bikinin ayah, ibu, dan anak-anaknya. Yang saya perkenalkan adalah programnya adalah waktu itu PCB 88 dan perwarisan. Masih ada ya dulu perwarisan ya. Nah, jadi PCB 88 itu adalah yang paling sering saya jual adalah dengan durasi 5 tahun bayar. Dengan profil mereka udah umur 50-an, mereka juga pengusaha, saya bilang bahwa ya saat ini sekarang kita punya ada program yang cuma 5 tahun bayar aja loh. Setelah itu kamu nggak usah ngapa-ngapain dan program ini akan berakhir sampai usia 88 tahun. Kalaupun kamu nggak klaim sama sekali, UP-nya cair gitu kan. Jadi saya sharing seperti itu. Nah, kemudian saya cerita tentang pentingnya kita sebagai wanita tuh perlu loh punya program sakit kritis. Apalagi dengan usia kita ya kan ya. Tentunya kita juga perlu nih punya proteksi. Dan proteksi yang lama kamu tuh cuma nilainya 1 miliar gitu kan. Mau nggak nambah nih untuk bisa tambah lagi. Nah, ini tuh cuma 5 tahun bayar. Jadi saya buatin, saya buatin buat istrinya dulu ya UP 2M. Terus kemudian ya, saya bilang buat anak-anak 2M 2M. Saya sendiri pun beliin loh buat anak-anak saya PCB 2M 2M. Jadi pada waktu itu di hari itu teman-teman saya langsung closing itu buat istrinya sama anak-anaknya 2. Nah, setelah itu dia tanya soal suaminya, kalau buat aku biasanya apa Mil gitu ya, produk yang cocok. Terus saya bilang sama dia, oh karena kamu pencari nafkah dan kamu juga sudah punya sisi yang udah hampir 2 miliar, better sih kamu bisa menaikkan UP kamu. Nah, jadi UP proteksi itu ya akhirnya jual untuk perwarisan. Nah, hari itu teman-teman ya, sebenarnya saya terus terangnya udah merasa frustasi ya, kenapa ya aku kok nggak closing-closing ya dari sejak bulan April nggak ada closingan, Mei nggak ada closingan, jadi bulan Maret ya, Maret, April, Mei nggak ada closingan, seperti kayaknya frustasi kok aku mencangkul kok nggak ada hasil gitu kan ya. Tapi all of a sudden teman-teman ketika di bulan Juni kita ketemu dengan orang yang tepat. Hari itu teman-teman ya, saya closing tuh 600 juta premi dari tahunan semuanya gitu lah. Saya langsung merasa, ya ampun ternyata tuh ya all of a sudden tuh kita tuh bisa dapetin premi sebesar itu karena apa? Not every year is the same kan. Kalau misalnya closingannya cuma PSS. Waktu itu saya fokusnya tuh PSS Pro melulu gitu teman-teman karena kan mau konversikan dari PSS ke PSS Pro, PSS Pro. Waduh, akhirnya preminya nggak naik-naik gitu kan. Dan ketika saya balik lagi ke jalurnya saya, oke saya mau nih untuk bisa memprospekkan prestis yang prestis dan saya memang mau singingnya atau nyanyiannya gitu loh ya kepada klien-klien adalah prestis dan only saya dapat langsung 600 juta. Nah, kemudian di bulan Oktober, teman-teman saya juga ketemu lagi nih sama klien saya, dia juga pengusaha.
Pas datang itu teman-teman dibilang gini, "Aduh Mil, bisnis sepi banget," dibilang gitu ya. Bener-bener paling sepi deh di antara semua, apa ya namanya, di dalam, pandemi begini nih. Karena dia memang bisnisnya kan alat kesehatan kan. Pas lagi pandemi kan lagi tinggi-tingginya. Tapi sekarang ini banyak stok mati gitu dia bilang. Wah, pokoknya bisnis sepi. Kita kalau dengar pengusaha bilang bisnis sepi gimana? Prospek apa kagak ya. Tapi tetap teman-teman, kamu nggak usah khawatir ketika nasabah kamu yang entrepreneur bilang bisnis itu sepi gitu. Kenapa? Karena mereka membayar premi itu bukan dari income-nya mereka, tapi mereka dari asetnya mereka gitu. Jadi akhirnya singkat cerita saya cerita-cerita tentang program Prestige ini, saya cerita juga tentang pentingnya kita bisa punya critical illness gitu kan ya. Saya juga jelasin. Jadi nasabah saya ini adalah nasabah lama yang mereka produknya unit link. Jadi saya jelaskan tentang kita punya loh produk baru yang tradisional yang cuma 5 tahun bayar saja. Nah, di situ teman-teman akhirnya dia bisa dibikin ini 3M, 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 3M. Makanya juga karena istrinya memang yang memang lebih ke main breadwinner tuh istrinya. Jadi dia bilang closing apa PCB yang 4M deh gitu ya. Nah, akhirnya dia total-total premi itu total-totalnya 700 juta. Jadi secara premi di atas 500, secara UP di atas 10. Sebenarnya untuk prestis sih either or ya, tapi untuk kasus ini tuh artinya baik UP-nya juga dapat prestis, baik juga preminya pun dapat prestis. Dan ini akhirnya teman-teman udah issued semuanya. So saya sangat-sangat mendorong teman-teman ya untuk teman-teman itu coba deh pelajari cara kerja prestis, lihat lagi kubek-kubek daripada list nasabah klien-kliennya teman-teman, terutama yang entrepreneur dan teman-teman coba tawarkan tentang program Prestige ini karena siapa tahu teman-teman juga akan mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan ya dalam all of a sudden tiba-tiba teman-teman akhirnya bisa mencapai MDRT, COT atau top tiba-tiba teman-teman. Happy Prestige closing. Saya Miliana, 14 tahun MDRT dengan 6 court of the table dan 2 top of the table. Dan selanjutnya saya akan panggilkan teman saya Winarni Lia. Silakan Lia. Ya,